Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji bersama, melanjutkan kajian rutin kita meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa meluangkan dan menyempatkan sebagian waktu kita untuk mengaji dan mengkaji sebagian ayat-ayatnya guna sebagai bekal untuk amal ibadah kita, karena landasan ilmu itu sangatlah penting untuk setiap amaliyah ibadah yang kita lakukan. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqamah, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Safinatun Najah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bab yang keempat, yaitu as-saum atau puasa. Disebutkan dalam pasal puasa ini, tentunya pada hari ini, pada hari ke-11 di bulan Rajab tahun 1442 Hijriah ini, artinya tidak ada atau kurang dari 2 bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah Rajab kami, berkailah Sya'ban kami, dan sampaikan umur kami sampai pada bulan Ramadan. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana pahala dilipat gandakan, dan kita tentunya mengharapkan umur kita masih sampai untuk kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbahas atau membahas tentang bab puasa dalam kitab Safinatun Najah, dijelaskan dalam pasal puasa, akan saya bacakan bahwasanya yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsah, bahwasanya puasa Ramadan ini wajib atas 5. Ya, artinya pasal yang pertama menjelaskan puasa Ramadan diwajibkan dengan salah satu ketentuan yang sudah ada. Yang pertama adalah bikamali Sya'ban 30 yauman. Yang pertama, ketentuan bahwasanya Ramadan itu sudah datang, dan artinya ketika Ramadan itu datang maka kita wajib untuk berpuasa mulai pagi harinya sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang pertama adalah dengan bikamali Sya'ban 30 yauman, yaitu dengan mencukupkan atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Artinya apa? Kalau Sya'ban sudah masuk ke tanggal 30, maka tidak ada lagi tanggal 31, kecuali ada pada bulan Masehi. Kita jumpai ada tanggal 31, bulan Januari, bulan Maret, bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Maka tidak akan pernah kita jumpai pada kalender Hijriah, kalender Qamariyah
yang namanya satu bulan itu lebih dari 30 hari. Artinya apa? Ketika kita masuk tanggal 29, maka seseorang atau orang muslim ini sudah bersiap-siap untuk mencari-cari hilal. Apakah hilal itu akan tampak? Kalaulah tampak, maka tanggal 29 adalah akhir dari sebuah bulan. Maka keesokan harinya sudah memasuki tanggal yang pertama di bulan yang baru. Kalau seandainya hilal pun tak tampak pada malam 30-nya, berarti karena mendung dan lain sebagainya, maka sebagaimana pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in humma alaikum fa akmilul iddah 30 yauman. Kalau seandainya terjadi mendung, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Maka itu adalah pendapat mayoritas ulama. Kalau seandainya tanggal 29 Sya'ban pada maghribnya terjadi mendung, hilal tak tampak, tertutup oleh mendung karena gejala alam dan lain sebagainya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban ini 30 hari. Maka setelah 30 hari ini selesai, maka tidak mungkin kita memasuki tanggal ke-31 Sya'ban, melainkan kita sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Maka ketika sudah selesai 30 Sya'ban, maka berarti keesokan harinya sudah jatuh tanggal 1 Ramadan dan kita sudah wajib untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketentuan yang kedua diwajibkannya puasa di bulan Ramadan adalah biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yaitu apa? Dengan melihat bulan bagi yang melihatnya meskipun orang tersebut adalah orang yang fasik. Artinya apa jemaah sekalian? Bahwa ketika puasa Ramadan itu ditetapkan dengan dilihatnya hilal, dan hilal ini tidak durasi waktunya, durasi nampaknya ini tak lama ya, hanya sekian second, sekian detik, maka ini tidak mungkin bisa dilihat dengan cara yang lama, dengan durasi waktu yang lama. Orang nggak mungkin mengatakan saya menonton hilal. Makanya dalam istilah syar'i disebutkan ru'yah. Artinya ru'yah ini apa? Ru'yah ini melihat dengan sekilas ya. Ru'yah ini melihat dengan tidak lama. Kalau lama namanya nonton. Kalau nonton artinya musyahadah. Nah kalau musyahadah ini nggak mungkin. Maka tidak ada istilah musyahadah hilal. Yang ada adalah ru'yatul hilal. Seperti dalam sebuah hadis disebutkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu, barang siapa yang sekilas melihat kemungkaran maka rubahlah, biyadihi falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Wa illam yastati fa bilisanihi, kalau nggak bisa dengan lisannya. Wa illam yastati fa biqalbihi, kalau nggak bisa dengan lisannya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Artinya apa jemaah? Melihat kemungkaran, kita tidak menyaksikan kemungkaran. Artinya kita tidak menyaksikan, melihat lama gitu dilihatin, bukan seperti itu, tetapi adalah sekilas kita melihat saja. Maka inilah makna ru'yah. Orang bermimpi dalam bahasa Arab pun disebutkan ru'yah atau ru'yah mimpinya ru'yah. Tidak melihat saya menyaksikan mimpi saya, tetapi saya melihat, artinya sekilas, karena melihat dalam alam bawah sadar kita ya. Maka itu dikatakan dengan ru'yah, melihat dengan durasi waktu yang sangat singkat sekali. Artinya apa? Kalau ada satu orang saja yang melihat ya, orang fasik. Karena apa? Dalam penetapan bulan suci Ramadan maka harus diperlukan satu orang saksi yang adil. Kalau ada satu orang saksi dan dia orang yang fasik, lawan dari kata adil. Orang yang adil, orang yang thiqah, dipercaya, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya. Tiba-tiba ada orang fasik yang mungkin orangnya nggak pernah sholat, taruhlah seperti itu, dia mengatakan saya melihat hilal, dan orang lain nggak ada yang lihat. Wah, ternyata dia orang fasik, dan persaksiannya tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Apa yang terjadi? Maka puasa itu wajib bagi orang tersebut, tetapi bisa jadi belum wajib bagi orang yang diberitakan informasinya. Makanya bagi orang yang fasik dia melihat sendirian, maka itu puasa sudah wajib baginya. Faman syahida minkum syahra falyasum.
maka barang siapa yang menyaksikan bulan artinya hilal, maka hendaklah ia berpuasa pada hari tersebut. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ketentuan wajibnya Ramadan yang ketiga adalah wathalithan bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adlin syahid, yaitu dengan melihat bulan yang disaksikan oleh seorang yang adil di muka hakim. Ya, tadi yang saya katakan, penetapan hilal Ramadan bisa ditetapkan dengan persaksian dari satu orang yang adil, cukup satu orang saja. Berbeda dengan Idul Fitri, kalau Idul Fitri penetapannya dengan dua orang yang adil, itu berbeda. Kalau kita berbuka Idul Fitri, merayakan Hari Raya Idul Fitri, ini harus dua orang saksi yang adil, dia melihat hilal. Tapi kalau untuk penetapan Ramadan cukup satu orang saja yang adil. Jadi kalau ada satu orang yang adil, orang yang baik akidahnya, dia baik akhlaknya, baik ibadahnya, dia mengatakan saya melihat hilal, maka berarti sudah cukup untuk orang yang ada di sekitarnya untuk menetapkan bahwasanya itu sudah terjadi satu hari pertama dari bulan Ramadan, dan artinya puasa sudah wajib bagi semua orang. Kemudian yang keempat, bi ikhbari adli riwayatin mausuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sadaqa amla au ghairuhu mausuqun bihi in waqa'a fil qalbi saddaqahu. Artinya apa? Ketika yang keempat ini dengan kabar dari seseorang yang adil riwayatnya, artinya orang yang dipercaya kebenarannya, baik yang mendengar kabar tersebut membenarkan atau tidak dipercaya, akan tetapi orang yang mendengar membenarkannya, atau orang yang mendengar membenarkannya. Artinya apa jemaah sekalian rahimakumullah? Ketika hanya mendapat kabar dari orang yang adil, secara riwayat dia bisa dipastikan kebenarannya, cukup dengan satu kabar saja, ya, maka itu sudah menjadi wajib. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik, yaitu dengan berijtihad masuknya bulan Ramadan bagi orang yang meragukan dengan hal tersebut. Yaitu kalau ada di sini tidak ada orang, barangkali dia jauh di tempat perantauan, di tempat yang tidak memungkinkan dia mendapatkan informasi, dan dia dengan berijtihad sendiri, maka itulah ketentuan yang terakhir yang bisa ditempuh. Kalau itu adalah ketentuan yang paling finish, yang paling maksimal, itu adalah apa? Ketika dia beristihad karena tidak ada informasi yang tampak, dia tidak dapat melihat hilal, tidak ada informasi yang dia dapatkan, maka dia beristihad apakah ini sudah masuk bulan Ramadan, daripada dia tidak beristihad sama sekali, dia berbuka padahal sudah datang waktunya bulan Ramadan, maka baginya untuk beristihad. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan yang 5 ini tentunya ini berlaku atau tidak berlaku pada masa sekarang, dalam rangka artinya apa? Kita sudah hidup di masa yang sangat canggih. Ya, artinya dalam masa sekarang kita teknologi, perkembangan teknologi yang cukup canggih ini, yang sangat canggih ini, maka tentu hilal bisa tampak dengan teropong hilal. Setiap tanggal 29 setiap ormas Islam dari MUI juga akan meneropong hilal. Apakah hilal ini sudah tampak atau belum? Kalau ada satu yang tampak, maka berarti sudah wajib seluruh bangsa ini untuk merayakan, untuk menyambut dan mengerjakan, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian tentu mereka adalah orang-orang yang punya legalitas, orang-orang yang punya kapabilitas untuk kita percayai. Banyak ulama di situ. Maka tentunya informasi hilal ini tidak seperti pada masa Rasulullah SAW. Artinya terbatas tertentu saja. Mungkin mereka sebagian besar tidak melihatnya, belum ada teropong. Ada seseorang yang barangkali di tengah padang pasir atau dia ada di tengah lautan, dia bisa melihat hilal. Ya, maka informasi ini barangkali ditemukan hilal ini hanya oleh segelintir orang saja. Ketika sampai informasi dari segelintir orang ini dan orang ini sudah dikategorikan orang yang adil, yang bisa dipercaya, maka berarti sudah cukuplah informasi ini diterima oleh sebagian besar khalayak untuk menyambut bulan Ramadan keesokan harinya untuk menunaikan ibadah puasa. Artinya jamaah sekalian,
tentunya ketentuan yang 5 ini sudah disederhanakan di masa sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi, ya. Artinya ketika seseorang sudah mengatakan saya melihat hilal dari ormas Islam tertentu, kemudian juga dari Majelis Ulama Indonesia, semuanya melakukan penerawangan, artinya meneropong hilal dan hilal pun tampak, maka berarti semua orang sepakat dalam hal ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan inilah yang kelima ini tentunya dibuat oleh mereka ulama-ulama kita yang hidup di masanya. Artinya mereka belum memiliki teknologi yang cukup canggih ketika mereka harus berijtihad. Saya kira kalau di masa sekarang orang ada pergi ke jauh manapun, akses internet, akses informasi, insya Allah akan mudah diterima. Artinya seseorang tentu dia akan mudah mendapatkan informasi tentang kapan jatuhnya bulan Ramadan, kecuali orang yang tersesat di hutan barangkali, ya, kemudian tidak ada sinyal HP, ya, tidak mendapatkan informasi tentang Ramadan, kemudian dia berijtihad, itu lain perkara lagi. Tetapi insya Allah di seluruh penjuru pelosok di bangsa ini, di Indonesia ini, saya kira hampir semuanya sudah ada sinyal yang bisa kita akses untuk mendapatkan informasi, sehingga mempermudah kita, ya, untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kapan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi Rajab kita, Allah berkahi Sya'ban kita, dan Allah sehatkan kita. Kemudian dengan kesehatan itu kita maksimalkan dengan nikmat taufik yang datangnya dari Allah untuk senantiasa memperbanyak ibadah. Kita jadikan Rajab dan Sya'ban ini sebagai stretching pemanasan kita untuk mengawali dan melakukan berbagai macam varian ibadah yang tentunya sangat banyak di bulan suci Ramadan. Kita tidak mungkin bisa sukses ibadah di bulan Ramadan sampai sebulan penuh, kecuali kalau kita melakukan pemanasan terlebih dahulu jauh-jauh hari, terlebih di bulannya Allah ini, yaitu bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban sebagai bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan dan berlatih untuk melatih diri kita sendiri sehingga kita mampu maksimal untuk melakukan aktivitas berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Akhirnya saya akhiri kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini dengan kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.